Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang determinan matriks. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Nah, apa sih inverse matrix itu? Inverse matrix itu biasanya dinotasikan dengan A inverse A pangkat min 1 ya. A pangkat min 1. Nah, di sini dimisalkan matriks A ordonya 2 kali 2 dengan entry-nya A, B, C, D. Maka A inverse adalah matriks inverse dari A sama dengan 1 per A kali D, A dikali D dikurangi B kali C dikalikan dengan matriks adjoin. Matriks adjoin di sini matriks adjoin adalah ini entry-nya ditukar, A dan D ditukar, entry pada diagonal utama ditukar posisi. Kemudian untuk entry B dan C menjadi negatif. Ya, di sini bisa kalian lihat. Entry-nya ditukar, entry pada diagonal utama ditukar posisi, di mana D dan A ditukar, lalu entry pada diagonal samping dikalikan negatif. Dimana di sini kita tahu bahwa A kali D dikurangi B kali C adalah determinan matriks A. Maka inverse matriks A bisa ditulis, bisa dirumuskan, yaitu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Kita masuk ke contoh soal. Contohnya di sini saya punya matriks A yaitu 4, 5, 2, 6 dan matriks B 1, 2, 3, 4. Matriks A-nya 4, 5, 2, 6. Matriks B 1, 2, 3, 4. Kita akan menghitung inverse A. Inverse dari matriks A. Berarti kita cari dulu determinan A. Berapa determinan A? Berarti 4 dikalikan 6 dikurangi 5 kali 2. 24 dikali 10 sama dengan 14. Adjoin A. Adjoin A berarti entry pada diagonal utama kita tukarkan posisinya 6, 4. Dan entry pada diagonal samping kita kalikan negatif. Berarti di sini min 2, sini min 5. Maka diperoleh inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Itu sama dengan 1 per determinan A-nya adalah 14 dikalikan adjoin A. 6 min 2 min 5 dan 4. Berarti 1 per 14 kita kalikan dengan 6. Jadi peroleh 6 per 14. 1 per 14 kita kalikan dengan min 2. Berarti min 2 per 14. 1 per 14 dikali dengan min 5. Berarti min 5 per 14. 1 per 14 dikalikan dengan 4. Berarti diperoleh 4 per 14. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2, sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 2, pembilang juga dibagi 2. Berarti di sini peroleh 3 per 7 min 1 per 7. Oh, bisa ya. Ini ada min 5. Berarti tetap 6 per 14. Tetap ya. Bentuknya tetap. Nggak bisa disederhanakan. Nah, kita lanjut menghitung inverse dari matriks B. Berarti kita hitung dulu determinan dari B.
4 dikali 1 dikurangi 3 kali 2. Berarti sama dengan 4 dikurangi 6. Berarti determinan matriks B adalah min 2. Kita cari dulu adjoin dari matriks B. Diagonal utama, entry pada diagonal utama kita tukarkan posisinya. Lalu entry pada diagonal samping kita kalikan negatif. Berarti bisa kita hitung inverse dari matriks B, yaitu 1 per determinan B dikalikan adjoin dari B. Jadi sama dengan 1 per min 2, adjoinnya berarti min 4, min 3, min 2, dan 1. Masing-masing entry dari adjoin B kita kalikan dengan min setengah, berarti diperoleh min 4 per 2, min setengah kali min 3 berarti 3 per 2, min positif dari 2 per 2, dan min 1 per, bisa kita sederhanakan, berarti diperoleh inverse dari matriks B, yaitu min 2, 3 per 2, 1, dan min setengah. Nah, ini adalah cara untuk menghitung inverse matriks, di mana matriksnya berukuran 2 kali 2. Selanjutnya, untuk menghitung inverse matriks, di mana matriksnya adalah 3 kali 3 ordenya, maka dengan menggunakan metode cofactor. Nah, untuk metode cofactor ini sendiri, yang pertama kita harus tahu dulu tentang minor dari suatu matriks. Nah, minor matriks A di sini saya misalkan matriksnya adalah matriks A. Biasanya dinotasikan dengan MIJ, M besar IJ. I ini adalah baris dan J adalah kolom. Nah, minor matriks A atau MIJ adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry pada baris ke I dan kolom ke J. Dan di sini misalkan matriks A-nya berordo 3 kali 3 dengan entry-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka minor entry A, entry yang pertama adalah determinan dari A ini kan satu-satu ya, baris ke 1 kolom ke 1, berarti minor entry dari baris ke 1 kolom ke 1 adalah determinan dari, berarti ini kita hilangkan untuk mencari minor sesuai definisi minor ya, menghilangkan entry baris ke 1 kolom ke 1, berarti adalah determinan ini, determinan, sehingga M11 adalah determinan dari E, F, H, G, karena baris ke 1 kolom ke 1 dihilangkan sesuai dengan definisi minor itu sendiri dengan cara dihilangkan entry-nya, entry baris ke 1 kolom ke 1, sehingga minor 1 adalah, nah ini minor 1 ditulisnya 1 karena yang dihilangkan adalah baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama, berarti ini hilang, sisa EFHI, berarti dicari determinan dari EFHI. Nah, setelah kita menghitung minor, kita harus menghitung juga kofaktor. Nah, untuk kofaktor suatu entry baris ke I dan kolom ke J biasanya dinotasikan dengan KIJ, di mana KIJ itu adalah min 1 dipangkatkan dengan I plus J dikalikan dengan determinan MIJ. Nah, kemudian kita akan mendapatkan matriks kofaktor A. Nah, matriks kofaktor A ini biasanya dinotasikan dengan KA.
matriksnya ada ini K11, K12, K13. Karena matriks A-nya adalah ordo 3 kali 3, maka matriks kofaktornya pun juga harus berordo 3 kali 3. Seperti ini. Lalu kita juga harus menghitung adjoin dari matriks A. Nah, adjoin dari matriks A ini adalah matriks kofaktor A yang sudah ditranspos. Nah, di sini saya ada contoh matriks A berordo 3 kali 3, di mana entry-entrynya adalah 1, 3, 2, 4, 5, min 2, min 1, 2, dan 3. Kita akan menghitung inverse dari matriks A. Nah, yang pertama kita hitung adalah minor dari masing-masing entry. Yang pertama berarti kita harus menghitung minor dari entry baris ke-1, kolom ke-1, berarti M11. Nah, kita tulis dulu matriks A-nya. Matriks A-nya 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5, min 2, 4, 5, min 2, min 1, 2, 3. Min 1, 2, 3. Ini matriks A. Maka yang pertama kita harus menghitung minor dari masing-masing entry, berarti M11. Berarti determinannya kita hilangkan dulu baris ke-1, kolom ke-1, berarti ini. Berarti kita hitung determinan 5, min 2, 2, dan 3. Mencari determinan berarti 5 dikali 3 dikurangi min 2 kali 2. Berarti sama dengan 15 ditambah 4, 19. Terus selanjutnya kita hitung minor dari baris ke-1, kolom ke-2. Baris ke-1, kolom ke-2, berarti kita hilangkan baris ke-1, kolom ke-2. Kolom ke-2 yang ini ya. Berarti sisa 4, min 1, min 2, 3. 4, min 1, min 2, 3. Kita hitung determinannya, berarti 4 dikali 3 dikurangi min 2 kali min 1. Sama dengan 12 dikurangi 2. Dan 10. Selanjutnya kita akan menghitung minor baris ke-1, kolom ke-3. Berarti yang dihilangkan adalah baris ke-1 dan kolom ke-3. Diperoleh determinan dari 4, 5, min 1, dan 2. Berapa hasilnya? Berarti 4 kali 2 dikurangi 5 kali min 1. Sama dengan 8 dikurangi min 5. Sama dengan 8 plus 5. Jadi 13. Selanjutnya kita hitung M21. Berarti di sini baris kedua yang dihilangkan adalah baris kedua, kolom ke-1. Kita hitung determinannya. Baris kedua, kolom ke-1. Berarti 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3. Kita hitung determinannya. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2. 9 dikurangi 4 dengan 5. Selanjutnya kita hitung minor dari baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua berarti 1, min 1, 2, dan 3. Ini sama dengan 1 kali 3 dikurangi min 1 kali 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya ada minor dari baris kedua, kolom ke-3. Baris kedua, kolom ke-3. Berarti 1, min 1, 3, dan 2.
sama dengan 1 kali 2 dikurangi min 1 kali 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya untuk minor baris ketiga kolom ke 1. Berarti yang dihilangkan adalah baris ketiga kolom ke 1. Berarti sisanya 3, 5, 2, dan min 2. Berarti 3 dikalikan min 2 dikurangi 5 kali 2. Sama dengan min 6 dikurangi 10. Sama dengan negatif 16. Untuk minor baris ketiga kolom kedua, berarti yang dihilangkan adalah baris ketiga kolom kedua. Berarti menyisakan 1 baris ketiga kolom kedua 1, 4, 2, dan min 2. Ini sama dengan 1 dikalikan min 2 dikurangi 4 kali 2. Ini sama dengan min 2 dikurangi 8. Sama dengan min 10. Selanjutnya yang terakhir kita hitung minor dari baris ketiga kolom ketiga. Berarti yang dihilangkan adalah baris ketiga kolom ketiga. 1, 4, 3, 5. 1 kali 5 dikurangi 4 kali 3. Sama dengan 5 dikurangi 12. Sama dengan negatif 7. Selanjutnya, setelah menghitung minor, determinan minornya, kita harus menghitung kofaktornya. Kofaktor kita hitung di sebelahnya, berarti K11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 IJ, I-nya 1, J-nya 1 dikalikan dengan determinan dari M11. Ini kita udah menghitung determinannya. Berarti diperoleh dikali 19 sama dengan min 1 pangkat 2 dikali 19 sama dengan 19. Untuk K12 sama dengan min 1. 1 tambah 2, 3 dikalikan determinan dari M12 10 sama dengan min 10. Untuk K13 sama dengan min 1, 1 tambah 3 adalah 4 dikali 13. Berarti sama dengan 13. Selanjutnya ada K21. Ini sama dengan min 1, pangkatnya 2 tambah 1, 3 dikalikan 5. Ini sama dengan min 5. K22 sama dengan min 1 dikalikan 2 tambah 2, 4 dikalikan dengan 5, berarti 5. K23 sama dengan min 1, pangkatnya berarti 2 tambah 3, pangkat 5 dikalikan 5, itu sama dengan min 5. Untuk K31 sama dengan min 1, pangkatnya berarti 3 tambah 1, 4 dikali dengan min 16. Berarti tetap min 16. Untuk K32 sama dengan min 1, pangkatnya 3 kali 3 tambah 2, 3 tambah 2 berarti 5 dikalikan dengan min 10. Berarti min 1 kali min 10 hasilnya 10. Untuk yang terakhir ada K33 sama dengan min 1, pangkatnya 3 tambah 3, 6 dikalikan dengan min 7. Berarti positif kali min 7. 1 kali min 7, min 7. Nah, selanjutnya kita diperoleh K11, K12, K13. Lalu kita hitung matriks kofaktor A. Nah, matriks kofaktor A itu adalah K11, K11, K12, K13, K13,
K21, K22, K23. Selanjutnya ada K31, K33. Nah, kita masukkan yang sudah kita hitung, berarti di sini 19 min 10 13, K21 nya min 5 min 5 min 16 10 dan min 7. Sudah kita peroleh matriks kofaktor A. Selanjutnya kita harus menghitung adjoin dari A. Nah, adjoin dari A adalah matriks transpos dari kofaktor A. Berarti KA transpos. Ini ya. Ini sama dengan, kalau ditranspos berarti kita harus menukarkan baris dengan kolom. Berarti entry pada baris kita ubah menjadi entry kolom. 19 min 10 13 min 5 min 5 min 16 10 dan min 7. Sudah diperoleh adjoin A. Maka bisa kita hitung inverse matriksnya. Berarti tadi rumus inverse A inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoin A ya. Nah, di sini kita sudah peroleh adjoin A. Berarti kita butuh untuk mencari determinan A. Determinan A belum dihitung ya. Jadi kita hitung determinan A di sini. Determinan A. Nah, determinan A caranya sama seperti materi pada video pembelajaran sebelumnya. Kita tambahkan entry pada dua kolom pertama. 1, 4, 1, 3, 5, dan 5. Jadi di sini peroleh 1 kali 5 kali 3 ditambah 3 kali min 2 kali min 1 ditambah 2 kali 4 kali 2 dikurangi min 1 kali 5 kali 2 dikurangi lagi 2 kali min 2 kali 1 dikurangkan lagi 3 kali 4 kali 3. Jadi sama dengan 15 ditambah 6 ditambah 8 kali 2 16 dikurangi min 10 dikurangi min 4 dikali 12 kali 3 36. 15 tambah 6 31 31 tambah 16 47 47 tambah 10 57 57 tambah 4 61 61 kurangi 36 61 kurang 36 berarti 25. Dan mungkin diperoleh determinan dari matriks A-nya adalah 25. Maka untuk inverse A itu sama dengan 1 per 25. Adjoin A-nya kita masukkan 19 min 10 13 min 5 min 5 min 16 10 dan min 7. Peroleh inverse matriks A yaitu 19 per 25 min 10 per 25 13 per 25 min 5 per 25 5 per 25
min 5 per 25, min 16 per 25, 10 per 25, dan min 7 per 22. Selanjutnya ada sifat-sifat inverse matrix. Sifat-sifatnya ada dua, yaitu jika determinan A tidak sama dengan 0, maka dan A inverse adalah inverse matrix A, maka A inverse diinversekan lagi akan sama dengan A. Yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B tidak sama dengan 0, A inverse dan B inverse adalah inverse matrix A dan B, maka A dikali B diinversekan sama dengan B inverse dikali A inverse. Di sini saya punya matriks A 2, 1, min 3, min 2, dan B-nya ini. Kita akan hitung dulu determinan dari matriks A. Berarti 2 kali min 2 dikurangi 3 kali 1. Min 3 kali 1 berarti sama dengan min 4 dikurangi min 3 sama dengan min 1. Nah, untuk determinan kita akan membuktikan dulu sifat yang pertama. Maka yang pertama kita hitung A inverse, jadi sama dengan 1 per determinan A. Determinannya adalah min 1 dikalikan adjoin A, berarti min 2, 2, min 1, 3. Berarti diperoleh A inverse-nya min 2 kali min 1, 2, min 1 kali min 1, 1, 3 kali min 1, min 3, 2 kali min 1, min 2. Diperoleh inverse A-nya adalah ini. Lalu kita akan inversekan lagi inverse A. Berarti kita hitung determinan dari A inverse. Berarti 2 kali min 2 dikurangi min 3 kali 1. Jadi sama dengan min 1. Sama ya, sesuai rumus determinan. Determinan A akan sama dengan determinan A inverse. Lalu kita cari inverse dari A inverse. Berarti 1 per determinan A inverse-nya tadi min 1, adjoin dari A inverse berarti min 2. 2 di sini berarti min 1 dan 3. Jadi sama dengan min 2 bagi min 1, 2, min 1 bagi min 1, 1, min 3, min 2. Di sini diperoleh bahwa A inverse, kita inversekan lagi, akan sama dengan matriks A itu sendiri. Terbukti ya. Untuk sifat yang kedua, berarti kita harus mencari determinan dari B. Determinan matriks B berarti min 2 kali 0 dikurangi min 1 kali 3. Itu sama dengan 3. Lalu kita hitung inverse dari matriks B. 1 per 3. Kita cari adjoin dari B. Adjoin dari B berarti 0 min 2, 1, min 3. Berarti sama dengan 0, 1 per 3, min 1, di sini min 2 per 3. Di sini yang akan dibuktikan adalah A kali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi kita cari dulu A dikali B. A kali B berarti 2, 1, min 3, min 2 dikali min 2, min 1, 3, dan 0. Jadi sama dengan 2 kali min 2 ditambah 3 kali min 3 kali min 1. Sini berarti 1 kali min 2 ditambah min 2 kali min 1. 2 kali 3 ditambah min 3 kali 0.
1 kali 3 ditambah min 2 kali 0. Berarti diperoleh matriks perkalian dari A dan B adalah min 4 tambah 3, berarti min 1. Min 2 tambah 2, 0. Di sini 6, 1 kali 3, 3. Peroleh A kali B adalah min 1, 6, 0, dan 3. Kita hitung determinan dari A kali B. Berarti sama dengan min 1 dikalikan 3 dikurangi 6 kali 0. Berarti sama dengan min 3. Maka diperoleh inverse A kali B sama dengan 1 per min 3. Adjoin dari A kali B 3 min 1 min 6, 0. Berarti adjoinnya 3 bagi min 3 adalah min 1. Ini 0, ini min 6 ya. Kembali. Ini 0. Min 6 bagi min 3, min 2. Ini 1 per 3. Diperoleh adjoin inverse dari AB, A kali B adalah min 1, 0, min 2, 1 per 3. Selanjutnya kita hitung B inverse dikalikan A inverse. Kita sudah peroleh ini. Karena kita cari apakah hasilnya sama, kita hitung dulu. B inverse-nya adalah 0 per 3 min 1 min 2 per 3 dikalikan dengan inverse A ini. 2, 1, min 3, min 2. Sama dengan 0 kali 2 ditambah min 1 kali 1. 1 per 3 kali 2 ditambah min 2 per 3 kali 1. 0 dikali min 3 ditambah min 1 kali min 2. 1 per 3. 1 per 3 dikali min 3 ditambah dengan min 2 per 3 dikalikan dengan min 2. Maka diperoleh 0 kali 2, 0, berarti di sini min 1. 2 per 3 ditambah min 2 per 3, berarti 0. Di sini min 1 kali min 2, berarti 2. 1 per 3 kali min 3, berarti 1. Min 1 ditambah min 1 ditambah 4 per 3. Berapa min 1 tambah 4 per 3? Ini kan bisa dihitung. Min 3 per 3 ditambah 4 per 3. Berarti diperoleh min 1, 0, 2, 1 per 3. Sini diperoleh hasilnya sama. Min 6 dibagi min 3 itu 2 ya. Tadi saya tulisnya 2. Berarti di sini diperoleh bahwa A, B inverse sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Di sini terbukti. Nah, sekian video pembelajaran kali ini mengenai inverse matrix. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan matriks pada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.